SD Negeri Garjasmuga yang kami hormati dan rekan sejawat di SD Negeri Garjasmuga yang sangat saya banggakan. Bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang perpustakaan tanpa ada halangan suatu apapun juga. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang program yang berdampak positif pada murid. Atas belakangnya kenapa kita berdiskusi tentang ini, karena kemarin kita mendengarkan ada beberapa murid ketika melaksanakan AMBK yang berkeluh kesah tentang soal dari AMBK tersebut. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Indra selaku wali kelas 5 dan saya pun di kelas 1 juga mendapatkan hal yang serupa. Nanti dimohonkan Bapak Ibu guru dan juga Ibu kepala sekolah dapat memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan permasalahan kita ini supaya mendapatkan solusi terbaik. Oke, marilah kita awali diskusi yang pertama dari Bu Indra tentang permasalahan yang ada di kelas 5. Baik, terima kasih waktunya. Dari refleksi di kemarin itu anak banyak yang berkeluh kesah karena soal yang ditampilkan itu teksnya terlalu panjang, kemudian terlalu bahasanya terlalu tinggi sehingga anak itu malah jadi tidak konsentrasi untuk mengerjakannya. Kemudian mereka juga tidak bisa menangkap intinya itu apa isi dari teksnya tersebut. Sebenarnya yang menjadi pokok dari literasi di sekolah kita. Berarti intinya itu anak tidak hanya bisa membaca, tapi diharapkan bisa memahami memahami soal seperti itu. Yang dari kelas 5 itu untuk yang dari kelas 1 itu kemarin untuk anak-anak itu kan dari TK, cuman kalau TK memang tidak boleh di-drill tentang ini ya, menulis ya, tulis itu kan nggak boleh. Jadi anak-anak itu ada satu anak yang dia itu memang sudah gitu bisa membaca terus itu lancar. Jadi anak-anak itu pengen gitu loh, aku pengen seperti Mbak Cila nih yang kok pintar sekali dan bisa membaca gitu. Kemudian paling murid itu juga bilang sama saya, Bu, kalau bisa itu ada program membaca gimana anak-anak itu bisa cepat bisa membaca supaya tidak ketinggalan pelajaran. Saya sarankan kalau seandainya les gimana Bu, kalau les itu kan terlalu jauh, dan yang kedua dananya itu kan juga harus menambah seperti itu. Mungkin dari Ibu kepala sekolah dan rekan-rekan yuk kita solusinya gimana, mau kita melibatkan murid untuk merencanakan programnya apa, kemudian kita menanyakan kegiatan yang mereka supaya tentang baca apa itu atau gimana. Terima kasih Mbak Puji. Memang di sekolah kami kita ini ada beberapa kendala, tidak hanya literasi juga numerasi walaupun sudah baik, tapi terutama anak itu dalam membacanya insya Allah anak sudah bisa, tapi memahami isi dari bacaan ini bisa kita tempuh ya. Salah satunya ketika anak itu membaca buku, panjenengan Bapak Ibu guru jangan setelah membaca tidak ada tindak lanjut. Setelah anak membaca ditindaklanjuti anak untuk membuat ringkasan cerita atau ringkasan apa yang dia baca, dan anak dibuat untuk mengisi pertanyaan, tanya jawab. Anak membuat pertanyaan sendiri, nanti anak bisa menjawab sendiri. Dari bacaan yang dia baca, anak membuat pertanyaan-pertanyaan yang tentang isi bacaan. Siapa yang ada dalam bacaan? Apa yang dibahas dalam bacaan? Di mana itu terjadi? Itu dibuat sehingga anak paham. Jadi memang satu hal dalam literasi itu membaca pemahaman, bukan membaca lancar, membaca dalam hati, tapi yang khususnya membaca pemahaman. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa membuat teks sendiri
atau mengambil mana satu kelas sama. Jangan terlalu banyak dulu, satu paragraf dulu. Setelah paragraf satu cuma anak diberikan, dibaca, mungkin salah nyalin dulu bareng atau salah satu untuk membaca, kemudian anak untuk memahami. Ketika dalam satu paragraf pasti akan ditemukan kalimat utama. Sebab tidak mungkin dalam satu paragraf tidak ada kalimat utama, itu pasti. Nah, teknik menentukan kalimat utama ini kadang ada dua yang seperti yang saya lakukan sejak dulu ketika belajar. Biasanya kalimat utama ada di awal kalimat atau di akhir, di awal paragraf atau di akhir paragraf. Lainnya adalah kalimat pengembang atau kalimat pelengkap. Jadi anak-anak monggo dilatih untuk menentukan kalimat utama atau kalimat pokok di setiap paragraf. Kalau anak sudah terbiasa menemukan kalimat pokok di setiap paragraf, nanti seberapapun besarnya panjangnya paragraf, anak tidak bingung. Pokoknya ketika dulu sehingga kalimat liane melengkapi dari kalimat pokok. Terus yang kedua, program dari sekolah diurutkan dari kelas 1 sampai kelas 6 juga ada tagihan ke siswa. Tidak hanya tanggal ini saya membaca buku ini selesai. Ada bukunya, produknya, ketika orang semua saya judul buku ini, pengarangnya siapa, terus tokoh utamanya siapa, tokoh kontragonis yang melawan gitu ya, ada antagonis, protagonis, itu tulis semua dan seringkasan cerita. Nah, ada tagihannya, kartu-kartunya, jadi setiap anak ada bukunya ini kan dibaca ini. Kemudian dilatih seperti itu ketika kelas 1 saya kira bisa, walaupun mungkin anak menuangkan dalam kalimat yang sangat sederhana. Tapi ada kelas 2 juga ada, kelas 3 sampai kelas 5 puncaknya, baru kelas 6 belum, tapi kelas 6 juga untuk menjelang ujian sama saja. Sekarang naskah dari soal yang bahasa pendek sama dengan itu salah satunya. Kemudian tambahan, anak yang masih kurang tambahan waktu. Tolong anak-anak yang masih kurang itu sebelum pulang sekolah atau pas istirahat atau di awal Bapak Ibu guru meluangkan waktu dikumpulkan anaknya bisa pas 1 pulang anak-anak tertentu yang tertinggal jangan pulang dulu, tapi dengan catatan orang tua diberitahu ya, diberi tambahan khusus. Anak-anak yang kurang itu bukan dia tidak mampu tapi membeli, tolong itu dibeli secara khusus. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Selain itu juga sebenarnya kita ada beberapa contoh kegiatan kayak dari SLI itu Sekolah Literasi Indonesia, itu kan sering mengadakan kegiatan literasi. Nanti kita bisa mengikuti seperti kegiatan membacakan cerita 1000 guru membacakan cerita, itu kita bisa ikuti dan kita bisa mengikuti webinar juga tentang literasi, itu bisa diimplementasikan di sekolah kita gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi mungkin dari Pak Ibu biasanya asing dan tidak familiar dengan mereka dengar. Jadi mereka lebih sulit untuk memahami maksud dari soal tersebut. Itu saran saya, karena di kelas 20 sekarang sudah, maaf ya, kosakatanya sudah sangat tinggi, sudah baru dan banyak sekali kosakata yang mungkin sebelumnya di kelas 2 itu adanya belum sampai itu. Nah, untuk hari ini baik di kelas 3 maupun kelas tinggi, saya masukkan di sana untuk kita semua. Bagaimana kalau kita mulai untuk mengenalkan cara kita mengajar, mulai menyisipkan kata-kata sulit yang akan mereka ketahui di kelas berikutnya, atau mungkin yang
mungkin dengan kegiatan yang menarik ya untuk anak-anak sekolah ya, itu kan lebih suka kayak animasi, menonton animasi yang di situ dalamnya ada pesan moral yang mendalam, tapi ada teks di dalam video tersebut. Jadi mereka juga ada yang memahami tentang teks yang tampil di layar dan sambil mengetahui tentang pesan moral yang disampaikan dalam animasi tersebut. Karena gambar-gambar video dan animasi itu sangat diminati untuk kelas. Program yang selanjutnya kita lihatkan itu bagaimana. Jadi kan ini kita tadi dapat suara dari mulai hari literasi itu kan mereka juga masih orang. Jadi nanti saya mohon izin pada kepala sekolah untuk nanti kita bisa berdialog dengan siswa untuk membicarakan apa sih program yang ingin kita laksanakan supaya meningkatkan literasi di sekolah kita, seperti itu ya. Nanti untuk refleksinya tadi sudah kita tampung, untuk ide-idenya juga sudah kami tampung. Nanti saya minta tolong pada Brinda dan Bianti ya untuk selanjutnya mengajak anak-anak untuk berdialog. Mungkin itu saja Ibu. Ada tambahan lagi? Mungkin itu tambah satu lagi. Ketika tadi kata-kata sulit gitu ya, kata-kata sulit. Ketika kita membaca kan kita harus mendaftar anak-anak. Coba kalian temukan kata-kata yang belum kalian tahu artinya sebelum pahaman itu. Nanti akan mengetahui, oh kata ini saya tidak tahu artinya. Biar anak mendata, setelah mendata kita didiskusikan di kelas itu. Jangan kita yang menentukan langsung, biar anak mau berkomunikasi dulu. Walaupun itu mungkin salah sekalipun tetap kita hargai, karena anak sudah berani menyampaikan pendapat ini. Nanti simpulannya yang betul seperti apa, kalian tadi benar, mari kita simpulkan, tapi yang boleh dipakai diberikan pada anak itu. Kira-kira pancingan-pancingan seperti itu nanti anak bahwa mencari kata sulit bagi saya atau iya. Itu saja mungkin dari diskusi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih semuanya, semangat. Semangat. Nah, seperti ini anak-anak. Kenapa Bu Guru mengumpulkan anak-anak pada pagi hari ini? Jadi ini berkaitan dengan kegiatan membaca kalian, yaitu literasi. Kemarin setelah selesai ANBK, guru itu dengar ada suara dari teman-teman kalian tentang tes ANBK di bagian di sesi literasi ya. Nah itu untuk ANBK kan kelas 5, jadi kemarin coba yang wakil kelas 5, nah coba silahkan disampaikan keluhannya. Bu, keluhannya bacaannya sangat panjang dan waktunya sangat mepet. Oke, bacaannya sangat panjang dan waktunya mepet nih. Memang sih kemarin Bu Guru lihat ketika jadi pengawas ANBK itu soalnya itu sampai 2 layar monitor. Jadi mungkin dengan waktu yang sedemikian mepet juga agak susah ya untuk memahami. Kalau dari lainnya ada Mas Bima? Ya? Soalnya susah dipahami. Soalnya saya dipahami. Ada nggak perasaan seperti Mbak Tika seperti itu? Ada juga ya, berarti ketika membaca terlalu banyak kemudian dengan waktu yang mepet itu soalnya bakal sulit dipahami karena kita harus bolak-balik membaca gitu ya. Jadi kita nanti oke lah, nanti kita diskusikan dari cara supaya bisa meningkatkan nalar kritis kita sehingga ketika kita membaca itu dapat memahami soal dengan cepat sehingga dapat mengerjakan soal dengan baik kayak gitu ya. Kemudian untuk yang kelas atas kan udah nih kelas 5. Kemudian dari yang kelas bawah coba dari kelas 1 Mbak Zida.
bisa membaca nggih. Nggih, dan pengennya bisa membaca buku dengan lancar. Oke, sip. Yang kelas 2 coba siapa? Ya, ada berapa? Kelas 3 coba, kelas 3 2 Mas Supi sama Mas Fahri itu sampai sekarang nggak belum bisa baca ya. Oke, kalau kelas 3 udah, kelas 4 siapa? Oh, Subhan. Oh, berarti Mas Subhan, berarti ini harus setiap kelas ada dong, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 aman ya? Aman, oke. Jadi anak-anak dari kelas 1 itu ada yang belum bisa membaca, kelas 2, 3, 4, 5 juga masih ada yang belum bisa membaca, sehingga nanti kita coba cari ide bagaimana ya supaya membaca kita itu bisa lancar, sehingga nantinya siswa di kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah bisa membaca semua. Coba guru mau tahu ide kalian, coba apa ya, kira-kira apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, terima kasih sebelumnya guru ucapkan kepada kalian karena sudah mau meluangkan waktu di pagi
pagi hari ini untuk melanjutkan diskusi. Nah, kemarin dari perwakilan setiap kelas kita sudah berdiskusi tentang bagaimana cara meningkatkan literasi kita. Dan kemarin sudah mendapatkan 3 ide besar. Yang pertama yaitu ada jadwal baca rutin. Yang kedua, membaca setiap pagi. Yang ketiga, ada jadwal kunjungan perpustakaan. Nah, pada pagi ini dari 3 ide besar tadi kita akan memilih diskusi mana yang akan kita laksanakan sebagai program untuk meningkatkan literasi kita, seperti itu. Jadi kira-kira dari 3 ide tersebut yang mau kita ambil yang mana dulu? Mau yang perpustakaan, jadwal membaca, atau yang membaca rutin? Ya, membaca rutin setiap pagi. Gimana teman-teman? Ini ada yang usul membaca rutin setiap pagi. Setuju? Setuju. Oke, membaca rutin berarti untuk waktunya itu setiap pagi ya. Semuanya setuju setiap pagi. Oke, idenya membaca rutin setiap pagi ya. Kemudian yang kedua, kita sudah dapat 1 ide yaitu membaca rutin setiap pagi. Kira-kira bukunya yang mau kita baca apa? Oke, buku cerita. Terus yang ada lagi. Selain buku cerita apa? Apa lagi? Mas Desan mungkin ada. Mas Kevin? Majalah? Oke, boleh. Ya? Oh, membaca siswa minat. Berarti kalau Ika suka buku cerita, baca buku cerita. Kalau Revan suka komik, berarti baca komik. Berarti untuk bukunya bebas ya? Setuju nggak? Setuju. Berarti membaca rutin setiap pagi. Kemudian untuk bukunya bebas memilih gitu ya. Bukunya bebas memilih sesuai dengan minatnya. Oke, sekarang kita sudah membahas waktu dan juga bukunya apa. Terus ini loh, biasanya kalau kontrolnya itu gimana? Supaya setiap kelas itu terkontrol. Ini sing wis maca, ini sing burung, ini sing ora maca, ini sing ora tau maca. Kira-kira pakai apa? Ya, pakai apa? Kira-kira yang kontrolnya? Oke, jurnal buku. Gimana pakai jurnal buku? Jurnal buku nanti ada tanda tangannya guru. Berarti nek wis ono wis membaca ya. Berarti nanti ditandatangani gitu Mas Irfan. Gimana? Teman-teman setuju nggak? Setuju. Oke. Berarti untuk mengontrolnya kita pakai jurnal membaca untuk setiap kelasnya ya. Nah, sekarang kita sudah ketemu membaca rutin di pagi hari. Buku bacanya bebas sesuai minat. Ketiga, untuk kontrolnya kita pakai jurnal membaca. Dan yang terakhir nih yang belum dibahas ini, kira-kira untuk produknya. Nah, kita tuh harus punya produk dong ya nggak? Jadi kita bangga, kita literasinya sudah bagus, kita menghasilkan produk. Nah, kira-kira apa ya? Ya? Oke, menulis cerpen. Bagus sekali menulis cerpen. Bisa kita masukkan ke majalah ataupun kita masukkan ke koran online itu Kompas atau Pasiana. Gimana teman-teman, setuju nggak? Setuju. Oke, berarti nanti yang suka cerpen kita masukkan ke cerpen semua. Mau cerpen gitu ya? Selain cerpen? Oke, good. Mbak Siva ya? Mbak Siva menulis buku. Jadi bukunya bebas ya? Bebas atau mau ditentukan? Bebas saja. Oke, bebas. Berarti kalau yang pengen tulis puisi nanti jadi satu sama puisi gitu ya. Kalau pengen tulis pantun, jadi satu ke pantun gitu ya. Setelah itu bisa nanti kita cetak dan terbitkan. Bangga dong, siapa yang pengen menerbitkan buku nanti? Siapa yang pengen menerbitkan buku aja? Ya, nggak usah malu-malu. Nah, oke, banyak sekali yang pengen menerbitkan buku. Oke, bagus sekali. Berarti nanti kita sepakat ya untuk produknya nanti sesuai dengan minatnya. Ada lagi? Selain cerpen dan tulis buku
juga bisa. Gimana Mbak? Oh iya, ide brilian sekali nih. Ada yang ingin berpidato. Nah, berarti udah sampai komunikasi, tidak hanya membaca saja. Dulu tepuk tangan untuk Mbak Nada. Oke, berarti selain ada buku, ada cerpen, kemudian ada pidato. Selain pidato juga dulu ada ide MC. Kita kalau pas gelar karya mesti on MC-nya toh. Nah, kita bisa meningkatkan dengan MC juga nanti hasilnya. Siap? Oke, jadi guru bacakan lagi ya. Yang pertama nanti untuk kegiatannya yaitu setiap pagi membaca rutin. Yang kedua waktunya pagi hari. Ketiga produknya apa namanya? Buku yang dibaca sesuai minat. Yang keempat produknya bebas sesuai minat. Ada yang puisi, ada yang cerpen, dibukukan atau dikirimkan ke majalah. Ini itu semua ya. Berarti kita sepakat untuk kegiatan membaca kita akan diadakan mulai kapan nih? Kira-kira minggu ini atau minggu depan? Minggu ini atau minggu depan? Oke, minggu ini ya. Jadi nanti setiap kelas itu ada tanggung jawabnya. Oke, kelas 1 yang bertanggung jawab Bazinda, siap ya? Kemudian kelas 2 Nada, kelas 3 Wawa, kelas 4 Revan, kelas 5 Adit, kelas 5 apa namanya ya Pak Adit. Siap. Kemudian kelas 6 Zulfan, siap ya? Oke, jadi kalian akan menjadi penanggung jawab tim literasi di kelas kita. Sudah paham ya? Oke, nanti minggu ini ya kita sosialisasikan kepada teman-teman kita tentang kegiatan ini. Kemudian setelah kita sosialisasikan, kita baru laksanakan. Oke? Setuju semua? Nah, masih ada satu nih tambahan. Dulu lupa nih, target membaca. Target membaca itu menurut UNESCO anak-anak 1 tahun itu harus membaca 30 buku. Kira-kira kalian sanggup nggak ini? Atau mau ada pilihan lain? Ada yang sanggup atau ada pilihan lain? Itu sanggup, ada pilihan lain nggak? 10. Ada yang habis sanggup ini 10 terus 15. 7. Oke. Ada yang sanggup 30, ada yang 10, ada 15, ada yang 7. Kira-kira anak-anak pilih yang mana? 15. 15 nya tuh. Oke, ya. Jadi 15. Oke, sip. Berarti kita sepakat untuk membaca bukunya, targetnya adalah 15 buku. Kalau ini programnya literasi ini sudah berjalan baik, nanti kita evaluasi sudah baik, baru nanti kita tahun depan ke 30. Gitu ya? Sepakat semua? Sepakat. Oke. Ada tambahan lagi nggak kira-kira? Gak ada? Oke, gak ada, udah cukup. Kalau sudah cukup, guru akhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa besok kita koordinasi lagi untuk sosialisasi ke teman-teman. Oke? Oke, guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.